Shalom semuanya. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang Tuhan lakukan dalam Mahanaim, Bahtera, itu adalah sebuah visi Tuhan yang sangat besar dan sangat ajaib. Cuma seringkali dalam perjalanan menjalankan setiap janji Tuhan dan visi Tuhan, tentunya ada sebuah hal yang menjadi bagian kita juga. Buat saya, seringkali ada bagian kecil yang harus kita lakukan. Tidak hanya Tuhan memberikan, tetapi kalau kita tidak melangkah sekian persen saja, itu tidak akan valid hasilnya. Mari sama-sama kita buka di 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat yang ke-11. 1 Samuel 16 ayat yang ke-16. Saya ambil versi Amplified. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ceritanya hari itu Samuel mendapatkan visi, Samuel mendapatkan pesan Tuhan bahwa carilah Daud. Pesannya mudah ya. Bukan Daud, carilah raja yang berkenan. Pesannya itu, oke? Lanjutkan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Buat saya ini perkataan yang sangat sederhana, tetapi kalau pertanyaan ini tidak ditanyakan, menurut saya mungkin butuh waktu lebih lama menemukan Daud. Waktu di Israel, saya mendapatkan tour guide yang luar biasa. Dia suka cerita terus ya. Dia ceritalah, bisa bayangin gak Bapak Ibu? Dia bilang gitu. Kalau ternyata hari itu Samuel dapat pesan Tuhan, pesannya adalah temukanlah raja yang aku berkenan. Ke rumah itu, ke keluarga itu. Dia udah nyampe ke rumahnya, dan ujungnya gak ketemu sama Daud. Buat saya gini ya, coba dibayangkan kalau baca Alkitab ya, coba dibayangkan. Suatu hari, Bu Iin, panglima kita semua, mau datang ke rumahmu. Bayangin dulu, bayangkan. Bu Iin mau datang ke rumahmu. Kira-kira apakah seluruh orang rumahmu gak kamu kasih tahu dan suruh siap-siap? Saya ulangin, bayangkan. Tiba-tiba ada Bu Nani misalkan ya. Nabi besar mau datang ke rumah ayah misalkan. Wah pasti ayah heboh. Pasti minimal beres-beres ya. Makanan tuh misalkan dari dessert bisa 10. Wah luar biasa lah. Semua makanan pasti disiapkan. Jadi seharusnya normalnya Samuel juga berpikir, gimana pun tuh hari itu dia nabi besar. Dia hakim terakhir sebelum ada raja. Orang besar mau datang ke rumahnya, nggak mungkin dong. Betul ya? Tidak mungkin dong, nggak semuanya dikumpulin. Udah bilang dia suruh ngumpulin anak-anaknya, Samuel bilang kok. Seandainya hari itu Samuel males nanya aja, mungkin ketemunya 3 bulan lagi. Atau bahkan dia bilang, Tuhan nih ngomong, katanya di keluarganya Isai. Cuma Daudnya di mana? Saya ulangin ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini coba pertanyaan, inikah anakmu semuanya? Puji Tuhan Isai jawab, masih tinggal yang bungsu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus, saya katakan gini, masih ada yang tersisa dari rumahku. Masih ada yang ketinggalan dari rumahku. Cuma seringkali dalam perjalanan, kita nih malas. Buat saya ya, perjalanan ke Israel itu luar biasa. Saya kagum dan hormat kepada semua orang yang menunggu sekian puluh jam di airlines-nya ya kan, di airlines-nya lah. Saya nggak bisa bayangin ya, ada visi Tuhan, yaitu apa? Pergi satu pesawat. Saya ingat sekali hari itu kami lagi kumpul keluarga di rumah. Bu In ke rumah saya. Hatinya walaupun bermain dengan cucu, tetapi terlihat sedikit dari sorot matanya dan hatinya gundah gulana karena pesawatnya belum ada. Tetaplah, pastilah. Lo 300 orang loh. Orang sampai ada berita-berita bahwa dikatakan ini penipuan, seperti umroh penipuan katanya. Lo bisa bayang gak 300 orang, sekian ratus orang sudah bayar. Berapa puluh orang yang chat beliau, Bu ini jadinya perginya kapan? Tanda tanya. Saya pun nanya, cuma saya gak berani chat.
Kira-kira tunggu aja lah, jangan banyak nanya lah kita ini. Tentara ini jangan banyak nanya, udah diem aja, tungguin aja. Cuma saya ingat banget, hari itu beliau tanya, Ibu In tanya kepada saya, gimana ini ya? Ini belum dapat satu pesawat. Dan saya ingat jawaban saya bodoh, goblok banget. Loh kadang kita jawab tuh kadang gak jujur ya, kadang punya iman, sepakat Ibu, enggak. Hari itu saya bilang gini, Bu, gimana kalau kita punya ide lain? Saya nggak tahu Ibu ingat atau enggak. Cuma saya jawab seperti itu. Gimana kalau kita merencanakan ide lain? Saya bilang gitu. Apa itu idenya? Pura-pura saya sama Joshua wedding anniversary. Saya nggak tahu lah. Jadi acaranya pesawatnya gabung sama yang lain nggak apa-apa Bu. Kita minta waktu wedding anniversary lah, lamaran lah. Siapa yang mau lamaran? Saya bilang gitu. Terserahlah acara aja. Ini saya lihat nih di YouTube nih banyak nih acara di atas pesawat, lamaran, surprise, sampai di dekor-dekor bisa nih Bu. Buat saya tuh saya bodoh sekali. Seringkali Tuhan tuh memberikan visi grade A kalau buat saya. Ini grade A nih. Cuma kita tuh kadang rewel. Dan kita menurunkan jadi grade B. Itu buat saya jawaban saya grade B, bahkan C atau D atau F kali. Gak lulus. Saya bersyukur pemimpin kita cukup punya keras kepala yang ilahi. Loh sungguhan loh. Kalau kamu bisa, kamu ganti posisi lah, tukeran. Apa responmu? Hitungan masih uangnya berapa? Yang paling aman gimana? Udahlah tiketnya campur-campur, pisah-pisah. Dan itu logis. Hari itu kalau Samuel gak nanya aja, gak mengusahakan aja, itu gak ketemu itu Daudnya. Minimal mungkin Tuhan pakai orang lain untuk mencari Daud. Dan buat saya kagum dan hormat ya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya tuh gak kasih opsi B, C, D, E. Seringkali kalau kita contoh ya, Kesha buat alat begini gak bisa ini anginnya gak cukup. Alasannya tuh banyak. Menurunkan standar dari A, bukan cuma ke B, puji Tuhan kalau ke B. F, gak lulus, F tuh gak lulus loh. Grade-nya turun. Tapi saya sungguh-sungguh hormat ya, yang saya ingat, saya gak ikut di tempatnya ya. Jadi kemuliaan mereka hanyalah tetaplah menjadi kemuliaan mereka. Saya gak ikutan kok. Itu mereka doa. Sekantor, di parkiran, saya gak tahu semua tempat kayaknya didatengin deh. Saya mungkin harus tanya dan bertanya dengan Ibu Puji ya. Saya rasa mungkin semua toilet, semua lubang sudah dimasukkan doa-doa kita, tumen dan segala macam ya. Ayah ya, luar biasa. Saya nggak tahu apa yang mereka lakukan di sana. Mereka lakukan tindakan profetik, berdoa seperti orang gila. Loh kalau kita nggak tahu profetik, itu ngeliat kita pakai selendang itu, kiopo ki? Dari mana? Kelompok-kelompok ini aliran dari mana ini? Itu doa. Ada pesawatnya, saya yakin itu jawabannya gitu. Gak ada Pak pesawatnya, ada pesawatnya. Itu bayangan saya gak di lokasi. Tapi itu yang saya bisa bayangkan hari itu, ayah ada pesawatnya. Wah kira-kira mungkin lebih galak ya. Mungkin lebih tegas bukan galak ya. Saya gak bisa bayangin kalau hari itu ayah jawab ke ibu, Bu gimana kalau kita nih pesawatnya bagi 3 lah Bu. Sepertiga. Ya kan? Enggak. Tidak pernah keluar jawaban itu. Lo sungguhan loh. Sekarang kamu tukar posisi coba. Kadang kita tuh lihat ya ceritanya tuh kan seru. Berhasil atau pesawat. Doa gak berhenti-berhenti sampai pesawatnya goyang gitu ya. Bergetar itu. Loh kamu doa di sini kan getar kan. Kira-kira dipindahkan ke pesawat. Nah kira-kira apa yang terjadi? Toilet. Pakai shofar itu. Janjinya sih 3 jam gantian. Janjinya cuma kayaknya rasanya kayak nggak berhenti. Rasanya gak doa terus, rasanya nggak ada berhentinya 9 jam. Cuma bisa bayangkan apa yang jenderal-jenderal ini hadapi dan lewati dalam perjalanan mereka. Kalau sekarang tukeran sama kalian, apakah kita punya respon yang sama? Apa kita akan jadi orang yang mengusahakan? Buat saya ya mungkin yang dibayar ayah dan Bu Puji itu paling murah menurut saya. Kita nggak pakai nyawa kok bayarnya. Cuma menunggu di sana berdoa terus sampai dapat ruangan, betul ya? Saya nggak tahu kenapa dapat ruangan. Mungkin nanti lain kali next time biar mereka yang kesaksian dari sisi lain perjalanan Israel, bukan cuma yang di sananya aja. Pre-productionnya tuh apa? Saya nggak tahu lah, mungkin terlalu berisik. Jadi udahlah dalam ruangan aja lah, masuklah gitu ya mungkin. Dapat makanan setahu saya juga bingung. Yang minta siapa?
Dapat makanan siapa? Saya pernah pergi dengan ibu-ibu PPG. Wah, luar biasa ya, PPJ, pasukan penjaga Jakarta, betul ya? Pasukan penjaga Jakarta. Saya ingat banget, saya pergi ke Mesir. Di tempatnya Yusuf, di Goshen. Kita telepon Bu Iin. Bu, kami sudah sampai di Goshen. Berdoa Bu, ambil Bu. Biar itu jadi bagian Indonesia, menjadi bagian Indonesia, dapat pindah ke Indonesia. Doa Bu, doa. Ibu doa. Kita tuh buat formasi Bintang Daud sebesar-besarnya. Itu negara yang gak suka banget sama Bintang Daud, gak tahu kenapa hari itu. Itu polisi rame-rame datang, nodong pakai pistol M16 sungguhan. Itu saya lihat, ini pistolnya kayaknya sungguhan nih, bukan mainan. Loh, saya tuh tahu lah gini-gini. Tak tahu deh mainan mana yang asli mana tuh saya ngerti lah, orang dikokang kok. Kalau teng gitu kan, oh asli Ki. Ya minimal kalau karet kan sakit lah ya. Ya minimal kalau bukan asli lah, nggak berdarah gitu ya tetap biru-biru lah. Yang saya ingat dari pasukan penjaga Jakarta, PPG ini luar biasa. Kamu tahu apa yang dilakukan? Disemplak tangannya polisi. Jadi kalau saya belajar gini, Bu Kesha gimana belajarnya agar berani itu sama mereka? Saya belum pernah lihat orang, kamu tahu bos saya lagi doa, katanya gitu, wih. Saya dalam hati saya, wah saya hormat, saya kagum. Ada Bu Mary juga dengan wedgesnya yang segini. Wah Dolin dengan, kenapa kok tinggi-tinggi Bu? Kalau manem patok gak sakit kakinya. Oh cek, ya. Patoknya segini, kamu patoknya segini kan? Segini, beda. Chelsea dengan palu gadanya. Saya juga takut. Pokoknya kita dolingnya yang halus ya. Dia bilang gitu. Yang halus jangan terlalu mencolok. Oke siap Bu. Saya tunggu pintu kan. Saya masih kecil dulu saya. Masih piye. Saya bagiannya jaga pintu. Beliau di dalam matok. Tuang. Katanya jangan terlalu mencolok. Mencolok banget. Berisik kan menggema semua. Terus polisi lewat-lewat. Itu suara apa? Saya juga gak tahu suara apa. Saya pura-pura aja lah. Wah itu luar biasa. Tapi sekali lagi bukan itu ya poinnya ya. Mengusahakan jangan menurunkan standar. Kadang alasan kita, kondisi kita membuat kita menurunkan apa yang Tuhan mau kasih. Saya yakin banget kalau mereka gak ngotot. Menurut saya gak tahu berapa kali pertanyaan yang dilontarkan oleh Ayah, oleh Kak Puji, oleh Ciniko, oleh Randy, entah siapapun lah. Bang Simon. Itu pun udah nego dimarahin ibu loh. Maaf ibu. Loh iya loh. Respon hatinya, gejolak hatinya, mengusahakan agar responmu benar. Itu butuh perjalanan, pre-production. Kita gak bisa lihat cuma, wih luar biasa dahsyat ya. Israel ya mengguncang ini luar biasa. Heboh loh di gereja-gereja tuh semua orang chat saya. Ibu yang bagian 300, iya luar biasa, gak tahu aja deg-degannya kayak apa. Sepanjang perjalanan ya, sebelum perjalanan dan setelah perjalanan ya kan. Tegangnya kayak apa. Cuma sekali lagi, jangan turunkan standar dan jangan malas. Kalau bagian kita cuma ngomong terus dan tanya. Buat saya mungkin airline saya tuh lelah sekali ya. Dengan tanyaan kita terus. Sampai terkenal di bandara. Oh ini pasti tim yang kemarin. Yang kedua lanjut ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan ke-9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan loh ya. Bukan dari Bu Iin loh ini. Firman Tuhan kepada Elia. Ini bukan dari siapapun. Firman Tuhan. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang siapa? Janda untuk memberi engkau makan. Saya akan baca yang bagian boldnya saja. Akhirnya dia datang nanya, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Oke? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya lanjutkan lagi ke bagian bold. Dan setelah kami memakannya, itu sisa makanannya, kalau mereka makan, maka kami akan mati. Itu jawaban dari janda yang kata Tuhan akan memberikan Elia makan. Kalau kita bayangin ya,
Itu kayak kita minta makan sama orang miskin di jalanan. Mau bayang gak? Oh ini jandanya kaya nih bu, walaupun mungkin gak punya makan, cuma rumahnya gedongan, gede. Enggak, ini enggak gitu ceritanya. Makanannya gak ada, rotinya entek, rotinya habis, minyaknya sudah habis. Ini buat meals terakhir, ini untuk menu terakhir yang bisa disajikan. Bisa bayangin itu seperti kita tuh meminta sesuatu kepada seseorang yang sudah habis. Contoh. Ada orang nih ya yang makannya hari ini, misalkan. Bu, ini uang saya terakhir untuk hari ini dan kita minta uang itu. Mungkin kita lebih rohani lah. Kita minta untuk lawatan. Kau bisa tahu rasamu yang minta tuh gimana? Cobain. Harus dicobain sih, benar. Kamu tahu ya orang ini udah mentok mepet, udah jungkir balik. Kalau istilah saya. Perjalanannya tuh udah jungkir balik, salto gitu. Udah habis. Cuma diminta. Lanjut ya. Tetapi Elia berkata kepadanya ya. Ayat selanjutnya 13. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar. Elia tahu kenyataannya seperti apa. Dia tahu orang ini sudah gak punya apa-apa. Tetep loh. Dia ngomong, loh kalau kita nih ya, terutama orang-orang yang sungkanan. Ya, siapa yang di sini sungkanan? Gak usah angkat tangan. Biarkan itu jadi perjalanan kita dengan Tuhan. Roh sungkan kalau kata saya. Ini jadikan roh baru ya, list roh baru. Rohnya roh sungkan namanya ya. Kalau kamu sungkan, terutama mungkin yang sopan-sopan gitu ya. Makanya suami saya bilang, polite woman seldom make a history. Orang wanita yang sopan jarang membuat sejarah. Sopan, sungkan. Loh sopan tuh nggak salah. Ya kalau misalkan nggak sopan ya nggak tahu diri lah. Salah, itu salah lagi. Cuma kamu sungkan nih. Tuhan udah kasih kamu pesan. Cuma kamu sungkan. Nggak nyampe visinya. Saya mau cerita dari sisi lain dari perjalanan ke Burundi. Ya saya ceritakan. Tadi kita dengar kesaksiannya ya, luar biasa ya. Wih ketemu presiden, luar biasa. Pak Joshua minta ketemu presiden, dapat ketemu presiden, luar biasa. Jadi 14 tahun, amazing. 14 tahun tuh SD kelas berapa lah ya, pokoknya saya lupa. Luar biasa. Coba apa? SMP. Oh sorry, jadi lali aku, sorry. Mastiin dengerin atau enggak? Ngeles saja ya. Enggak saya enggak fokus. Oke ya. Cuma kamu tahu enggak? Sebelum berangkat, seorang yang namanya Esperanza Simatupang, gak salah kan Ve, marganya. Itu saya maki-maki, kamu tahu gak? Sekarang nih ya, kalau kamu mau berangkat nih, H-1, H-2, mau pergi trip yang mustahil, kamu dimaki-maki. Kamu harus tahu sih maki-makinya, saya tuh kadang masih baik sama beberapa orang. Masih kelewat baik, tapi beberapa orang saya galak banget, mentok, sampai kau bunuh-bun. Hari itu dia salah packing. Dan dia terlambat hari Senin. Maaf ya SV. Biar kemuliaannya tuh utuh gitu loh Ve. Jadi imbang ya. Pujian dan masukan kritik tuh imbang. Saya tuh cinta kamu, makanya saya harus cerita ini. Biar imbang kemuliaannya, utuh. Kamu tahu, terlambat. Dicariin buiin, dipegang dari mic. Ya yang mau ke Burundi, mau didoakan maju. Esperanza gak ditemukan. Kesiangan. Itu saya chat. Kamu tahu nggak? Udah berkali-kali telat. Wah maki-maki lah panjang. Dan sopan, jawabannya sopan. Lalu seringkali kan kita punya excuse ya. Rumahku tuh jauh. Nggak ketemu ojek. Kan alasan itu ya biasanya ya. Hujan tiba-tiba di daerahku doang bu. Cuma di lingkaran rumahku doang hujannya. Sakit. Padahal sakitnya cuma mungkin encok gitu ya. Masih bisa jalan lah. Atau apalah alasannya. Saya maki-maki panjang. Itu bisa jadi buku kali maki-makiannya. Dan dia bahas gini. Cik Kesia, Kak aku tahu aku salah. Sopan kan? Bener gak? Sopan kan? Kalau orang lain mungkin bisa disautin loh. Aku tahu aku salah. Kalau berkenan, boleh gak aku dapat kesempatan lagi? Tahu jawaban saya apa? Berkenan gitu enggak? Aku belum berkenan gitu jawabanku. Itu orang minta maaf sungguh-sungguh loh. Ku jawab apa? Enggak berkenan.
Sampai dia pergi ke Burundi, jawaban terakhirku apa? Aku gak berkenan. Aku bilang ini, aku gak butuh omongan. Wah, aku galak Pol. Kalau aslinya ini galak. Aku gak butuh kata-kata, aku butuh aksi. Udah gitu, udah. Aku gak ngomong gini, tetap hatimu tenang ya nanti di Burundi ya. Nemenin Joshua tenang ya. Enggak loh, enggak. Kejam banget nih, ampun dah. Gak ditolongin, kalau salah dimarahin. Masih salah terus. Sampai pergi, packingnya salah, kotaknya salah, semua salah. Nyiapinnya salah, dolingnya salah. Prosedurnya masih salah, ngomel terus saya. Enggak, saya puk-puk sampai akhir, sungguhan. Dengan dia harus tetap menggendong, dia harus bertemu dengan presiden yang belum ada konfirmasinya apapun. Hamin sekian sebelum berangkat. Cuma kamu tahu ya, kadang kita tuh sungkan. Sebagai pemimpin, mungkin kadang kita sungkan untuk mendidik dan mukul. Cuma kadang itu nolong anak kita. Saya tanya tadi sama SV, bagaimana caranya kamu waktu saya maki-maki, seluruh dunia maki-maki kamu dan marahin kamu. Itu saya kalau maki itu mungkin ada gak terlalu tinggi ya, cuma kata-katanya tuh nyabet gitu loh. Wah, gak usah dibacain lah, nanti kan jadinya jelek-jelekin diri sendiri, jangan. Biarkan itu antara saya dengan SV aja. Cuma kalau saya sungkan, gak penuh itu cawannya kalau buat saya. Ya gak ngambil-ngambil cawan orang juga ya. Cuma saya tanya, kenapa kamu, gimana caramu tetap tenang dengan kamu kondisi sudah dimaki-maki sama pemimpinmu? Jawaban terakhir gak enak, kamu tetap pergi dan kamu tenang. Ya Ci, saya tahu saya harus mengendalikan perasaan dan badai di sekitar saya. Kalau saya gak tenang, makin kacau semuanya. Dan buat saya itu kemuliaan SV. Bukan waktu dapat ketemu presiden. Tapi pre-productionnya dia bayar sangat banyak. Dia tuh puasa 3 bulan, mungkin puasa sendiri kali. Ada 70 orang yang ikut puasa, saya gak tahu apakah yang lain ikut puasa beneran atau doa beneran atau enggak. Setiap minggu bagi penginjilan ke jalan untuk isi cawan, 3 bulan lebih setahu saya. Dari April kan, ini berangkatnya bulan apa ya? Baru Agustus ini kan? Dari April kan sudah diminta, udah buat isi cawan dari April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, mungkin 4 bulanan. Berdoa, ada yang doa, dengar doa di grup call sendiri, doa aja dia. Dasar si paling pragmatis kalau saya bilang. Mau hujan badai tetap aja doa dia. Sendirian loh, dia jadwal, ya yang ini jadwal doa ya, ini jadwal doa ya, kagak ada yang doa hari itu. Ya udah dia call sendiri. Doa sendiri, ya saya itu grup call, ngapain grup call? Doa aja sendiri ya. Grup call sendiri. Kalau kita apa? Terutama anak-anak muda. Ini doa nggak ada yang mau temen, nggak niat, iya nggak niat, nggak. Tapi dia tetap berdoa. Cuma sekali lagi ya, janganlah sungkan. Saya tuh ingat ya, beberapa waktu lalu saya tuh dikonselingin sama ibu-ibu. Saya juga bingung kenapa jadi ibu-ibu konseling sama saya. Ini udah waktunya jadi ibu-ibu kali ya, atau saya juga nggak tahu lah. Konseling soal masalah keluarga. Saya tuh kasihan, dengernya tuh kasihan, kok kayaknya kasihan banget. Saya tuh elus-elus, tumben. Biasanya saya kalau nggak tahan, aduh lemah banget. Jangan mau kalah, ayo lebih kuat gitu. Saya kalau lagi nyebelin gitu. Cuma hari itu saya nggak tahu kenapa kesambet apa, saya nggak tahu. Saya kasihan, saya elus-elus. Iya, kamu yang sabar, nggak sabar. Kamu tahu saya konseling 3 jam 4 jam nggak kelar-kelar. Dengar dia cerita terus. Sebulan nggak selesai masalahnya. Singkat cerita, dia minta orang datang ke rumahnya untuk doain rumahnya. Saya kirimlah Ibu Widya, anak buah saya. Saya lupa info, kasihan loh orangnya yang sopan ya. Yang sopan nih teman saya nih ya. Ini donatur saya juga nih ya, sopan. Saya bilang gitu. Saya lupa bilang kalau untuk sopan. Singkat cerita dimarah-marahin donatur saya. Luar biasa, amazing. Wih, kamu tuh lemah. Begitu aja nangis sakit. Kamu tahu efek dia tidak sopan dan tidak sungkan untuk menyatakan kebenaran. Loh, bukan kasar ya. Kamu tidak sungkan untuk mengatakan kebenaran. Kamu tahu selesai dia obrak-abrik rumahnya dan marah-marahin orangnya. Hari ini dia mau ikut pelayanan, kamu bayangin gak? Itu ibu pejabat gitu loh. Gak cocok banget gitu kalau buat saya. Maaf ya kalau dengar. Cuma
kurang pas gitu sebenarnya. Neces banget bajunya. Luar biasa banget. Tapi kadang kita tuh sungkan untuk ngomong kebenaran. Dan itu seringkali membuat kita menghalangi standar atau grade A yang Tuhan mau berikan. Yang ketiga. Oke? Yohanes 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Oke, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Ada 6 tempayan, perhatikan 6 tempayan. Masing-masing isinya 2-3 buyung, mungkin 2-3 liter, saya kurang tahu detailsnya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Katanya mamahnya Yesus hari itu kepada semua hamba-hambanya. Do whatever he tells you. Buat saya ini ajaib. Ini saya dengarkan dari kisah-kisah tour guide saya yang cerita terus di bus ya. Dia bilang gini, angka 6 itu melambangkan manusia. Kita tahu ya, beberapa kali kita sempat belajar. Tapi angka 7 itu artinya sempurna. Semua tahu ya tentang ini ya, 6 itu manusia. 7 itu sempurna. Atau katanya mereka bilang ini, seringkali kita juga katakan ini tof atau baik. Makanya waktu penciptaan, hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Sungguh amat baik, tof 7. Sempurnalah semua penciptaan yang sudah Tuhan buat dalam dunia ini. Waktu hari itu, tempayan yang diisi hanya 6, itu artinya gini. Almost tough, hampir sempurna. Loh kalau sempurna 7, berarti 6 itu artinya apa? Hampir sempurna. Jadi seringkali apa yang kita buat dalam perjalanan visi yang Tuhan berikan, semua perjanjian, semua sumpah yang Tuhan berikan, kalau kita pakai kekuatan manusia 6, itu cuma almost tough. Cuma hampir sempurna, almost perfect kalau istilah saya. 6. Cuma buat saya ajaib. Ada satu tempayan lagi yang dipakai untuk mengisi ke-6 tempayan yang sudah disiapkan. Itu tempayan ke-7. Saya ulangin pelan-pelan ya. 6 itu angka manusia atau artinya almost perfect. 6. Tapi 7 itu angkanya Tuhan, itu punyanya Tuhan. Sempurna itu bukan punya manusia. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Kemuliaan itu milik Tuhan. Yang sempurna, yang ajaib, yang great itu punya Tuhan. 7. Waktu kita biarkan semua tempayan kita yang manusia ini 6, ditambah satu tempayan lagi 7. Tuang ke 6 tempayan yang lain. Itu jadi perfect. Jadi tof, sungguh amat baik. Sekali lagi dalam perjalanan. Saya tahu ya, mungkin kita seringkali menurunkan standar atau beralasan. Yang kedua dalam perjalanan, seringkali kita sungkan. Loh orang Mesir itu, perempuan-perempuan tuh minta uang loh. Saya tuh pernah ikut Bu Nike, pergi ke Cina membeli kain untuk penari. Percayalah, beliau ini luar biasa. Luar biasa. Saya tuh kalau dengar dari Bu Iin, saya tuh ngeliat langsung soalnya. Luar biasa ini. Itu pakai bahasa yang nggak tahu ngomong apa sejujurnya. Loh di China itu kan bahasa Mandarin. Kita Inggris Indonesia kan. Mentok kita Inggris, how much, lower, harganya turunin. Itu dia nawar minta kain gratis. Bayar enggak? Lo bahkan cuma sampel kok sekian meter. Sampel lo. Lo tuh sungkan saya lihat. Jadi kalau kamu sungkan tuh, jangan-jangan Tuhan mau kamu begitu. Jangan habis minta semua barang-barang ke teman-temannya ya. Salah. Itu salah lagi ngaco. Ya. Cuma kalau dapat pesan Tuhan. Tuhan ayo tegur. Minta. Loh saya tuh ingat ya kemarin tuh saya diingatkan Tuhan untuk chat satu orang. Saya cuma chat ngobrol. Tiba-tiba orangnya memberikan berkat buat GWR, bayangin gak? Cuma chat.
Kalau saya sungkanlah Tuhan, udah malam, jam 11 malam, ini udah malam. Jangan chat, lewat semuanya. Cuma sekali lagi jangan sungkan. Yang terakhir adalah, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Pergi naik pesawat, satu pesawat itu gak mungkin. Gak ada di dunia ini, tanyalah ke semuanya. Gak ada itu. Apa doa jerit-jerit kayak kita di pesawat, gak mungkin, itu gak mungkin. Percayalah, saya aja masih kaget-kaget di pesawat. Ini beneran doa sepanjang ini. Oh, ada satu lagi rahasia nih. Saya nggak tahu beneran dapat izin atau enggak sejujurnya. Karena sebelum naik pesawat, saya dapat mandat. Tahu mandatnya apa? Tolong dekati semua pramugari dan pilot. Dalam hati saya, oh berarti nggak dapat izin ini. Ngerti nggak? Tolong dekati semua pramugari dan pilot. Kita bilang mau doa 2 jam atau 3 jam gitu alasannya. Itu kan berarti belum dapat izin dong. Bener gak sih? Lo nggak? Tuh dapat izin cuma setengah jam, 30 menit. Luar biasa, amazing. Saya bingung, saya jalan tuh bawa gelang api. Mau ngomong apa ya ke orangnya ini ya. Saya mau ngomong apa sama Ci Nancy berdua. Ayo Ci, kita mau ngomong apa ya? Udah ikuti arahan Tuhan. Arahan Tuhannya apa ya Ci? Saya juga belum dengar nih Ci. Saya bilang gitu. Doa gelangin, ngomong kita mau doa nanti ya. Ya, yes. Lamboh lah. Kalau kamu pakai cara manusia gak mungkin. Gak mungkin. Kalau kamu sungkan, kasihan pilotnya lagi tidur. Gak mungkin doa 9 jam, gak mungkin. Kalau kamu turunin standar, pura-pura ada yang mau lamaran. Bohlah siapa yang mau lamaran, gak tahu siapa. Gak mungkin itu begitu. Yang terakhir adalah, libatkan Tuhan menjadi tempayan ke-7 dalam hidupmu. Jangan puas hanya 6. Almost tough. Kalau kata orang dunia, almost is never enough katanya. Almost tuh gak asik. Jangan cuma almost tough, tapi biarkan tempayan ke-7 menuangkan ketempayan hidupmu. Ke-6 tempayan hidupmu. Dan menjadikan semuanya menjadi tough dan sungguh amat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pak Roy.